Pengenalan alat lab. Berikut alat-alat yang digunakan untuk proses pembuatan dan pengenceran larutan. Yang pertama, pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah yang lain dengan jumlah yang sedikit dan tingkat ketelitian yang rendah. Yang kedua, labu ukur. Labu ukur digunakan sebagai wadah untuk proses pembuatan dan pengenceran larutan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, gelas beker. Gelas beker berfungsi sebagai tempat menampung bahan kimia berupa larutan, serta tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Keempat, bulb. Bulb karet berfungsi untuk menghisap atau menyedot serta mengeluarkan cairan. Selanjutnya, pipet ukur. Pipet ukur digunakan untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dengan berbagai ukuran volume. Lalu, timbangan analitik. Timbangan analitik berfungsi untuk mengukur asam oksalat dalam kisaran submiligram. Yang ketujuh yaitu corong penyaring. Digunakan untuk menyaring endapan yang terdapat dalam larutan serta membantu memindahkan larutan dari tempat yang besar ke tempat yang lebih kecil. Spatula plastik digunakan untuk mengambil zat-zat kimia padat berukuran kecil. Ada juga spatula kaca yang digunakan untuk mengaduk asam oksalat pada larutan aqueous agar homogen. Terakhir yaitu botol stok yang digunakan untuk menyimpan larutan yang masih pekat sebagai stok larutan. Selanjutnya adalah pembuatan larutan. Dalam praktikum kali ini, kelompok kami akan membuat larutan asam oksalat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, siapkan asam oksalat, kemudian timbang menggunakan timbangan analitik yang sudah dikalibrasi. Nah, di sini kami menggunakan sebanyak 6,3316 gram asam oksalat. Kemudian, pada gelas beker yang sudah berisi asam oksalat, tambahkan secukupnya aqueous. Lalu, aduk menggunakan spatula kaca hingga homogen. Larutan asam oksalat yang sudah homogen tersebut akan dimasukkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 100 ml menggunakan bantuan corong penyaring agar tidak tumpah. Namun, sebelum memasukkan larutan asam oksalat, labu ukur itu perlu diisi dengan aqueous sebagai bantalan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya letupan karena asam oksalat yang bersifat asam pekat tersebut. Nah, setelah itu, barulah masukkan larutan asam oksalat tersebut ke dalam labu ukur dan tambahkan aqueous sampai batas tera yang tertera. Setelah itu, kocok kembali hingga homogen. Dan selanjutnya, pindahkan larutan asam oksalat tersebut ke dalam botol stok yang telah disediakan. Nah, tadi merupakan langkah-langkah untuk membuat suatu larutan. Selanjutnya, kami akan memaparkan proses pengenceran larutan. Pertama-tama, ukur terlebih dahulu larutan asam oksalat yang akan diencerkan sebanyak 10 ml larutan menggunakan pipet ukur 10 ml dengan bulb yang sudah terpasang. Pasang bulb pada pipet ukur sebelum melakukan proses pengambilan dan pengukuran larutan agar mempermudah proses pemindahan larutan. Lalu, pindahkan larutan oksalat yang terdapat dalam pipet ukur 10 ml dengan menekan tanda E pada bulb ke dalam labu ukur 50 ml yang sudah terdapat bantalan aqueous di dalamnya, dengan menggunakan corong pada bibir labu ukur untuk membantu proses pemindahan agar larutan tidak tercecer dan tumpah sembarangan. Selanjutnya, tambahkan aqueous ke dalam labu ukur tersebut hingga mencapai 50 ml tepat di batas tera. Pemindahan aqueous tersebut dibantu dengan corong penyaring agar aqueous tidak tercecer atau tumpah sembarangan. Untuk menghindari aqueous yang melebihi batas tera pada saat dituangkan, maka penambahan aqueous dilakukan secara perlahan dan dapat dibantu dengan pipet tetes untuk pengambilan sedikit demi sedikit aqueous. Tutup labu ukur menggunakan tutup kaca, kemudian kocok larutan dalam labu ukur 50 ml secara perlahan. Pengenceran larutan pun sudah selesai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.